Halo semuanya, kembali lagi corporate action akan saya bahas di video kali ini. Dan ini termasuk corporate action yang dibagikan termasuk besar, yaitu bagi dividen interim. Dan ini dividen interimnya termasuk jumbo ya. Nah, akan saya ulas di video kali ini yaitu PBSA yang membagikan dividen interim jumbo. Apakah menarik? Tonton video ini sampai selesai, oke? Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Oke, saya take video ini tanggal 12 jam setengah 9. Dan ini data di Stockbit ya, kalender bagi dividen. Itu ada Tebik yang saat ini saya take ini Camdet ya. Ini sudah saya bahas. Lalu ada Bevin dan kawan-kawan ini. Nah, ini akan saya ulas lebih ke PBSA ya. Yang membagikan dividen besar yaitu 40 per lembarnya. Dibagi dengan harga sekarang 350. Kalau 40 dibagi 350 itu hasilnya dividen yieldnya 11%. Ini gede banget ya. Nah, kalau kita cek PBSA secara historikalnya ya, historikalnya dia bagi dividen itu rutin, tetapi untuk bagi dividen interim ini baru kali ini ya. Dan sebagai catatan, mereka bagi dividen interim 40 per lembar itu sama dengan dividen final tahun lalu ya. Nah, apakah labanya segitu besarnya? That's why mereka melakukan pembagian dividen interim besar. Nah, ini kalau saya cek, laba sampai kuartal ketiga mereka itu jumlahnya 37 tambah 14 tambah 18. 69 M doang. Sedangkan tahun lalu itu 134 miliar ya. 2022 secara keseluruhan. Jadi, untuk menyamai laba tahun lalu itu butuh laba yang besar banget di kuartal 4. Jadi, sedikit unik menurut saya yang membuat PBSA berani membagikan dividen segini besarnya ya. Nah, kalau kita cek juga, kalau di Stockbit ada kayak forumnya ya, di stream ini bisa bagi-bagi. Ini ada salah satu kreator yaitu Jumeski. Beliau mengatakan bahwa PBSA kebiasaan buruk momen bagi dividen. Ntar kenapa jualnya buru-buru baik buang barang. Intinya seperti itulah. Nah, ini mau bagi dividen, dia jual foreignnya jual ya. Yang sebagai catatan adalah tidak semua perusahaan itu digerakkan oleh asing. Itu aja sih. Nah, kalau kita cek berdasarkan historikalnya, memang kita cek setelah mereka bagi dividen dia turun. Mereka bagi dividen turun. Nah, kita cek juga case statistiknya, dividen yieldnya ini termasuk besar ya. 11%. Dan memang dari jumlah dividennya ini termasuk yang rutin bagi dividen dan termasuk besar ini PBSA ini. Dan mungkin untuk sektornya, sektor konstruksi ini termasuk besar ya. Nah, jadi wajar kalau nantinya saat mereka bagi dividen ini, dividen interim, setelah itu terus dia dibanting. Dividen yieldnya aja sampai 11% loh. Dan membuat harga sahamnya kemarin naik langsung melejit ya, naik 7% kemarin. Perdagangan dari Senin kemarin. Oke, kalau kita cek di keterbukaan informasi di sini menunjukkan bahwa Camdet dividen mereka itu tanggal 18. Tanggal 18 itu atau Senin minggu depan. Oke, itu dilewat dari itu Bapak Ibu dan teman-teman tidak berhak mendapatkan dividen. Tanggal 19 dijual, apakah dapat dividen? Dapat. Akan tetap dapat bagi dividen. Oke, itu sih poinnya ya. Camdetnya itu terus mereka akan bagikan dividen yang jumbo ya, yieldnya 11%. Jadi be careful buat Bapak Ibu dan teman-teman. Jangan kaget nanti kalau ex-date-nya dibanting ya. Poinnya itu. Terus yang menjadi catatan adalah bisa juga saham ini digunakan untuk trade jangka pendek ya. Kita cek setelah mereka mau bagi dividen, volumenya mengencang ya. Terus ini mau bagi dividen, volumenya juga kita cek dulu volume di sini. Nah, ini volumenya juga gede juga. Terus ini mau bagi dividen, volumenya gede juga. Jadi punya historical yang bagus secara volume. Ya, secara volume menaikkan ya dengan adanya sentimen positif, corporate action yang sifatnya positif ya.
bagi dividen, positif buat investor. Ya ini terlihat ya, mereka ada peningkatan volume. Kemarin pun Senin ya ada peningkatan volume yang luar biasa ya di PBSA. Jadi itu jangan kaget kalau ex-date-nya dibanting. Cuman pertanyaannya adalah PBSA ini perusahaan apa? Nah ini akan saya bahas di video selanjutnya. Langsung saya tayangkan juga tanggal 12. Jadi bisa switch tonton ke video selanjutnya. Oke, check this out. Dan perihal corporate action menurut saya PBSA 11% menarik ya secara yield doang. Tetapi untuk Bapak Ibu dan teman-teman, nanti kalau dibanting harganya ya jangan kaget. Mungkin poinnya itu aja sih kalau untuk dengan adanya corporate action bagi dividen dari PBSA. Oke, mungkin itu yang bisa saya share di video kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya lebih ke PBSA, apakah ini perusahaan apa dan apakah menarik secara perusahaan. Nah ini akan saya ulas di video selanjutnya. Oke, bisa switch langsung ke video selanjutnya. Dan untuk video ini selesai sampai di sini pembahasan tentang dividen, dan see you on the next video. Bye bye.